Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan dalam kitab Madarijus Salikin, anna dzikra warada fil Qur'anil Karim ala asyrati awjah wa dallala ala dzalik, bahwa zikir dalam Al-Qur'anul Karim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 10 cara atau 10 sisi. Apa saja 10 itu, ibu-ibu? Al-awwal, yang pertama, al-amru bi mutlaqan wa muqayyadan. Itu bersifat perintah, baik perintah yang terikat maupun tidak terikat. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak, dan bertasbihlah di waktu pagi dan petang. Di ayat yang pertama Allah menyuruh kita berzikir dengan zikir yang banyak, kapan saja, di mana saja. Lalu Allah menyebutkan yang di ayat yang kedua untuk banyak bertasbih di waktu pagi dan petang. Berarti di sana ada zikir yang sifatnya mutlak, yang tidak terikat dengan waktu ataupun tempat. Ada lagi zikir yang sifatnya terikat dengan waktu dan tempat, ya. Atsani, bentuk yang kedua, an-nahyu an dhiddihi minal ghaflah wan nisyan. Larangan dari ghaflah, lalai dari berzikir, wan nisyan, dan lupa dari berzikir kepada Allah. Allah berfirman, wala takum minal ghafilin, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Maksudnya lalai dari zikir kepada Allah. Ya, hanya sebatas mengingat dunia, mengingat manusia, mengingat kesibukan-kesibukan dunia. Ya. Karena ibu-ibu sekalian, hal-hal yang menjadikan kita lalai dari berzikir itu banyak, ya. Di antaranya yaitu ada sesuatu yang lebih asyik di hati kita daripada zikir. Kalau misalnya ibu-ibu lebih asyik ya mikirin makanan, masakan, pasti lalai hati kita dari zikir. Kalau di hati kita lebih asyik ya main game, pasti akan lalai dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah melarang kita untuk termasuk orang-orang yang ghafil. Apa itu orang yang lalai? Asalis, bentuk yang ketiga, ta'liqul falah bikathratihi wastidamatihi. Allah menjanjikan keberuntungan bagi orang yang banyak berzikir kepada Allah dan terus-menerus berzikir kepada Allah. Allah berfirman, wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ya, dalam surat Al-Jumu'ah ayat 10. Dan berzikirlah kepada Allah yang banyak agar kamu menjadi orang-orang yang muflih, itu orang-orang yang beruntung. Ya. Di sini Allah menyebutkan bahwa keberuntungan itu, ibu-ibu, di antaranya dengan banyak berzikir kepada Allah. Berarti kebalikannya, kerugian itu bagi orang yang jarang zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ar-rabi', bentuk yang keempat, as-sana'u ala ahlihi wal jaza' ala dhalik. Pujian terhadap orang-orang yang banyak berzikir dan balasan yang besar ya bagi orang-orang yang banyak berzikir. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 35. Wadh-dhakirina Allaha katsiran wadh-dhakirat a'adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Dan laki-laki yang banyak berzikir kepada Allah, wanita yang banyak berzikir kepada Allah, maka Allah persiapkan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Masya Allah. Ini Masya Allah ibu-ibu sekalian ya, balasan yang luar biasa yang Allah sediakan
buat laki-laki dan wanita yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa balasan itu? 2 perkara. Yang pertama ampunan, yang kedua pahala yang besar. Masya Allah. Ya. Al-khamis, bentuk yang kelima. Al-ikhbar an khusrani man laha anhu bi ghairih. Allah mengabarkan bahwa orang yang lebih sibuk mengingat selain Allah itu merugi. Ya. Orang yang lalai dari zikir dan lebih asyik berzikir mengingat selain Allah itu merugi. Allah berfirman jadi dalam surat Al-Munafiqun ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sekali-kali harta dan anak-anak kalian melalaikan kalian dari berzikir kepada Allah. Siapa yang melakukan itu, maka mereka termasuk orang-orang yang merugi. Itu lebut, ya. Siapapun yang punya harta, jangan sampai hartanya itu melalaikan ia dari zikir kepada Allah. Anak-anak kita pun jangan sampai melalaikan kita dari berzikir kepada Allah. Kesibukan kita mencari harta, mencari dunia, jangan sampai melalaikan kita dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menyebutkan bahwa siapa yang dilalaikan oleh hartanya, oleh dunianya, oleh kesibukan dunianya dari berzikir kepada Allah, maka mereka orang-orang yang merugi, kata Allah. Na'udzubillah. Ya. As-sadis, yang keenam. Anna Allah ja'ala dzikrahu lahum jazaan li dzikrihim. Bahwa Allah akan mengingat orang yang mengingat dirinya. Ini merupakan balasan yang luar biasa. Siapapun yang berzikir kepada Allah, yang ingat kepada Allah, Allah akan ingat kepada dia. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 152. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah aku, niscaya aku akan ingat kamu. Dan bersyukurlah kepadaku dan jangan kufur kepadaku. Ya. Lihat Ibu, Allah mengatakan ingatlah kamu kepadaku. Balasannya apa? Aku akan ingat kamu. Kalau Allah mengingat hambanya, pasti Allah akan bantu. Allah akan berikan taufik, inayah, pertolongan. Masya Allah. Ya. Ibu-ibu sekalian. As-sabi, yang ketujuh, al-ikhbar anna dzikrallahi akbar min kulli syai'. Ya, pengabaran bahwa berzikir kepada Allah itu lebih besar dari segala sesuatu. Ya, Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 45. Wala dzikrullahi akbar. Dan zikir kepada Allah itu yang paling besar, kata Allah. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Dan Allah mengetahui apa yang kalian lakukan. Bayangkan Ibu, ternyata zikir kepada Allah itu, kata Allah, yang paling besar. Maksudnya yang paling besar dari apa? Dari segala-galanya. Ya, berzikir kepada Allah lebih besar daripada mengingat segala sesuatu. Berzikir kepada Allah lebih besar daripada banyak amal-amal. Bahkan sholat sendiri Ibu isinya zikir semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Athamin, yang ke-8. Annahu ja'alahu khatimatal a'mali salihah kama kana miftahuha. Qala Allah Ta'ala fi sya'nis siyam wa litukmilul iddah wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Allah menjadikan takbir itu, Bu, penutup amalan-amalan saleh.
Ya. Menjadikan zikir itu, Bu, penutup amalan-amalan soleh. Contoh misalnya apa? Ketika Allah menyebutkan bulan Ramadan, amal soleh di bulan Ramadan, Bu, berpuasa. Apa kata Allah? Walitukmilul iddah, dan hendaklah kalian menyempurnakan jumlah puasa Ramadan. Lalu Allah berfirman apa? Walitukabbirullah, dan hendaklah kalian bertakbir membesarkan Allah ala ma hadakum, atas hidayah yang Allah berikan kepada kamu, wala'allakum tashkurun, dan agar kamu bersyukur kepada Allah. Demikian pula Allah memulai zikir di sebelum amalan soleh yang besar. Contoh misalnya ibu-ibu, ya, yang akan kita laksanakan insyaallah Idul Adha sebentar lagi. Ya. Demikian pula ibadah kurban, ibadah haji, ibadah umroh, itu Masya Allah dimulai dengan apa? Zikir. Orang yang haji zikir, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Kita yang tidak haji, yang ada di Indonesia ataupun yang lainnya, diperintahkan untuk banyak-banyak bertakbir. Dimulai dari Zulhijjah sampai tanggal 13, kita disuruh banyak takbir, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, ibu-ibu sekalian, luar biasa sekali. Ya. Demikian pula kita selesai sholat disuruh oleh Allah zikir. Allah berfirman, فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ. Dalam surat An-Nisa 103. Apabila kalian telah selesai sholat, berzikirlah kepada Allah, baik berdiri, baik duduk maupun berbaring, kata Allah. Setelah selesai haji, disuruh kita juga banyak berzikir. Allah berfirman, فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا. Apabila kalian telah menyelesaikan manasik haji kalian, maka berzikirlah kepada Allah seperti kalian mengingat bapak-bapak kalian, bahkan lebih dari itu. Ya. Allah menyuruh orang yang selesai haji disuruh banyak zikir. Berarti itu menunjukkan, Bu, tanda orang yang hajinya mabrur itu setelah haji zikirnya jadi luar biasa, Bu. Banyak zikir kepada Allah. Ya. At-tasi, yang ke-9. Al-ikhbar an ahlihi annahum ahlul intifa' bi ayati. Allah mengabarkan bahwa orang yang suka berzikir kepada Allah, merekalah yang bisa mengambil manfaat dari Al-Quran. Ya. Orang yang suka berzikir kepada Allah, merekalah orang yang akan bisa menggunakan akal pikirannya untuk memikirkan tentang bagaimana ayat-ayat Allah yang ada di alam semesta ini, Bu. Allah berfirman dalam surat Ali Imran, Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi ulil albab. Siapa ulil albab? Orang-orang yang memiliki pikiran. Lalu Allah menyebutkan, alladzina yadhkurunallaha qiyama wa qu'uda wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Yaitu orang-orang yang senantiasa mengingat Allah saat berdiri, saat duduk, dan saat berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Seraya berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Rabb kami, tidaklah Engkau ciptakan ini semua sia-sia. Subhanak, maha suci Engkau ya Allah. Faqina adzaban nar, maka peliharalah kami dari azab api neraka. Tuh lihat, Bu.
Ya. Kalau orang banyak zikir sama Allah, ketika melihat laut, dia mikirnya langsung melihat, Masya Allah, ciptaan Allah luar biasa sekali. Bagaimana Allah jadikan laut itu asin, bagaimana Allah jadikan laut itu berombak. Dan Allah simpan di dalam laut kekayaan yang luar biasa, ikan-ikan yang berwarna-warni, tumbuhan dan yang lainnya. Ya, dari situ dia langsung bertambah keimanannya kepada Allah. Kenapa? Karena dia banyak mengingat Allah. Ketika dia melihat gunung, dia melihat betapa Allah maha kuat, maha besar. Bagaimana Allah menjadikan gunung yang tinggi, yang kuat dan kokoh itu. Ya. Ketika ia melihat binatang-binatang yang kecil, ia melihat, Masya Allah, ciptaan Allah yang luar biasa ini. Senantiasa, kenapa Ibu? Saat ia melihat makhluk-makhluk Allah, dia langsung ingatnya sama Allah. Karena dia memang orang yang suka berzikir kepada Allah. Beda dengan orang yang tidak suka berzikir kepada Allah, Bu. Ngelihat laut cuman ngelihat, wah indah ya. Ngelihat gunung cuma sebatas ngelihat, gunung, udah ngelihat sana, ngelihat sini. Gak ingat sama Allah. Sehingga tidak bisa mengambil manfaat dari tanda-tanda kebesaran Allah di bumi ini, Ibu sekalian, di alam semesta ini. Kenapa? Karena hatinya berpaling dari zikir kepada Allah. Al-ashir yang ke-10. Anna dzikrallah wa qarinul a'mal salihah wa ruhuha. Famata adimathu kanat kal jasad bila ruh. Bahwa zikir kepada Allah adalah roh amalan saleh. Rohnya amalan saleh itu apa? Zikir. Apabila amalan saleh itu hilang atau kosong dari zikir kepada Allah, itu bagaikan tubuh tanpa roh, mati, Bu. Orang sholat, Bu, tapi dalam sholatnya mikirnya kemana? Ke pasar. Mikirnya kemana? Mikirin dunia, mikirin makanan, mikirin orang, mikirin kesibukan-kesibukan dunia. Itu nilainya di mata Allah bahkan bisa jadi gak bernilai di sisi Allah. Sholatnya gak dinilai sama Allah. Ya. Tapi orang yang sholat, dalam sholatnya itu khusyuk, ia ingat Allah, ia takut kepada Allah. Maka sholat ini yang dinilai oleh Allah, ibu-ibu sekalian. Makanya Allah mensifati orang munafik ketika sholat itu jarang zikirnya kepada Allah. Walaupun ia membaca Al-Fatihah, tapi pikirannya entah kemana. Walaupun ia membaca surat Al-Quran, pikirannya entah kemana. Ketika ia ruku, walaupun ia membaca Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi, tapi pikirannya entah kemana. Makanya Allah mengatakan, wala yadhkurunallaha illa qalila, wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nas, wala yadhkurunallaha illa qalila. Orang munafik itu kalau berdiri untuk sholat, berdiri dengan malasnya. Itu pun ria, ingin dilihat manusia. Dan tidak berzikir kepada Allah kecuali sedikit saja. Ya. Maka amalan soleh apapun yang kosong dari mengingat Allah, hati kita tidak mengingat Allah di saat beramal soleh, itu menjadi amalan soleh yang tidak ada kualitasnya di mata Allah. Bahkan barangkali Allah tidak berikan pahala sama sekali. Ya. Allah berfirman, wa aqimis sholata li dzikri. Dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Jadi sholat itu tujuannya supaya hati ingat sama Allah. Bukan sholat tapi hatinya ingat ke makanan, ingat ke dunia dan yang lainnya. Bukan. Tapi sholat itu kata Allah, li dzikri, supaya ingat kepada Allah. Ya. Bahkan di medan jihad, Ibu, ya, dalam peperangan yang disyariatkan, disuruh untuk banyak berzikir kepada Allah. Makanya ibu-ibu sekalian, banyaklah berzikir kepada Allah. Ya, lihat bentuk-bentuk
perintah Allah untuk berzikir luar biasa sekali, ibu-ibu. Maka sungguh orang yang mendengar hal seperti ini hendaknya semakin memotivasi lisannya itu basah dengan zikir kepada Allah, hatinya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala.